Selamat siang Bu Yuyun. Selamat siang, Budian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, sehat, sehat ceria ya. dan Oh bahagia. ya, bahagia. Sepertinya minggu depan Bu Yuyun akan memasuki kelas 11 dan insya Allah nanti saya akan masuk untuk observasi di kelas Bu Yuyun. Ya, baiklah. Ya. Nah, sebelum kegiatan minggu depan observasi tersebut, hari ini kita akan melakukan pra-observasi. Ya. Saya mohon izin Bu Yuyun untuk melakukan pra-observasi kali ini, dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, yang akan saya lontarkan ke Bu Yuyun. Monggo nanti Bu Yuyun bisa menjawab atau menjelaskan, barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjelaskan apa yang akan dilakukan Bu Yuyun minggu depan ketika melakukan kegiatan belajar mengajar. Siap, Budian. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang akan dilakukan Bu Yuyun minggu depan ketika masuk kelas 11 IPS tersebut? Iya. Besok minggu depan itu kebetulan mapel Geo itu materinya sampai kepada bahasan tentang mitigasi bencana. Ya. Jadi otomatis anak-anak harus dibekali terlebih dahulu. Mereka tahu tentang bencana itu, bencana itu apa, kemudian ada berapa jenis sebenarnya bencana itu, macam-macamnya, terutama bencana yang sering terjadi dan rentan terjadi di tanah air, atau justru di lingkungan sekitar mereka tinggal. Dia harus mengenal itu. Lalu kemudian anak-anak tahu bagaimana cara ketika menghadapi bencana itu, kemudian tahu juga caranya mengendalikan atau mengatasi bencana itu, harus melakukan apa ketika terjadi bencana itu, kemudian setelah bencana itu terjadi pun mereka juga tahu apa yang harus dikerjakan. Begitu. Baik. Jadi ketika anak-anak minggu depan belajar mengenai materi mitigasi bencana tersebut, harapannya dari tujuan pembelajaran tersebut anak-anak bisa mengetahui atau mengenal jenis-jenis dari bencana alam tersebut. Sehingga anak-anak itu juga belajar bagaimana tata cara menghadapi ketika ada bencana alam yang ada di sekitar atau di lingkungan mereka. Terus anak-anak juga diharapkan bisa mengetahui harus apa mereka ketika menghadapi bencana tersebut terjadi ketika mereka itu di sekolah atau mungkin di rumah atau di mana saja. Dan akhirnya anak-anak itu bisa tahu apa yang akan dilakukan setelah kejadian atau apa yang akan terjadi ketika bencana itu, apa terus yang akan dia lakukan. Betul ya Bu? Ya, betul. Bagus sekali materinya, sepertinya menarik sekali, dan kebetulan juga daerah kita ini termasuk rawan bencana sepertinya ya Bu Yuyun. Iya, betul sekali Bu Dian. Itu termasuk bencana yang seperti apa kalau daerah kita ini Bu Yuyun? Yang jelas karena kita berada pada posisi patahan, pertemuan dua lempeng tektonik besar yang di selatan Pulau Jawa, itu tepatnya di pantai selatan antara lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Jelas patahan itu kemudian merambat, ada seperti patahan-patahan kecil, retakan-retakan yang sampai kepada lokasi di mana sekolah kita berada. Termasuk juga kawasan-kawasan di sekitar sekolah kita juga, yang tempat tinggal anak-anak dan keluarganya berada di situ. Otomatis anak-anak harus sadar betul, menyadari bahwa mereka dan keluarganya berada tinggal di tempat yang rawan terhadap bencana gempa itu. Iya, benar sekali. Jadi pertemuan dua lempeng itu nanti akibatnya adalah gempa. Ada gempa tektonik ya. Di samping itu satu lagi, kita berada pada kawasan gunung api, dekat dengan Merapi. Nah itu juga kita juga harus menyadari bahwa setiap saat bisa terjadi letusan Merapi. Ya, maka semua harus, ini anak-anak harus ditanamkan kesiapsiagaan, supaya tidak kaget, supaya tidak
panik Iya. untuk menghadapi bencana itu dan tahu cara-caranya bagaimana menghadapi itu. Iya, Ya. benar sekali. Menarik sekali Bu Yuyun. Iya. Apalagi sekolah kita termasuk sekolah siaga bencana, Betul, nggih. ya, Pada akhirnya nanti pun mereka juga mau tidak mau harus belajar. Dan Iya. kebetulan di materi geografi itu ada, Iya. sehingga sangat-sangat membantu sekali anak-anak untuk semakin tahu bagaimana apa dan apa yang harus dilakukan setelah terjadi Benar bencana sekali. tersebut. Ya, Ya, bagus sekali Bu Yuyun. Baik, untuk tujuan pembelajaran sepertinya sudah sangat jelas sekali dan sangat menarik sekali. Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kira-kira dari area pengembangan yang akan atau yang hendak dicapai oleh Bu Yuyun bagi anak-anak tersebut apa? Secara mendasar, anak-anak harus memiliki pengetahuan secara intelektual. Tentu saja nanti saya sebagai pengajar harus mengembangkan bagaimana supaya anak-anak itu kemampuan intelektualnya tumbuh menjadi lebih baik, terutama khususnya ketika memahami tentang materi bencana ini. Tentu saya sebagai pengajar harus menyampaikannya secara jelas. Ya, itu yang pertama harus jelas, mudah dipahami. Ya, setelah itu ketika menyajikan itu saya harus menggunakan beberapa teknik atau cara karena kita tahu sadar bahwa kemampuan anak-anak itu berbeda. Ya. Jadi harus ada diferensiasinya. Ya. Entah nanti dengan cara pengelompokan yang dibuat kelompok-kelompok yang tentunya dipersiapkan ini dasarnya dengan penilaian terlebih dahulu sehingga kita bisa mengelompokkan anak-anak itu berdasarkan kemampuannya, pemahamannya, gitu. Lalu di samping secara intelektual harus dikembangkan, anak-anak juga kita harus menyiapkan kemampuan secara sosial emosional. Ya, tentu saya bagaimana bisa memahami anak-anak itu secara emosional, bisa menciptakan hubungan sosial yang baik kepada semua anak-anak di situ. Yang tentu satu sama lain berbeda pola pikirnya, berbeda kemampuan penerimaannya. Nah, ini harus kita pahami terlebih dahulu. Gitu, kemudian. Ya, memang kita harus pandai-pandai memilih teknik atau cara ya. Ya, nanti tentunya akan saya sampaikan ke anak-anak bagaimana metode yang mana yang mereka inginkan supaya ya mereka juga dengan sendirinya bisa menyesuaikan diri terhadap apa yang dia inginkan itu gitu. Sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Ya, pada akhirnya tujuan yang kita inginkan akan tercapai. Gitu. Ya. Menarik sekali tadi ada pilihan kata diferensiasi, ada pengembangan secara sosial emosional. Nah, bagus sekali Bu. Kebetulan kita di sini secara tidak langsung itu sebenarnya sudah melakukan, karena kita itu sebenarnya sudah melakukan dan tidak tahu ternyata ada teori mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata ada teori mengenai pembelajaran yang menggunakan sosial emosional dan ternyata sudah dilakukan. Dan itu bagus sekali. Yang ingin saya tanyakan bagaimana strategi atau bagaimana cara Bu Yuyun ketika akan menuju atau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Yang kedua, bagaimana cara atau strategi Bu Yuyun ketika akan memunculkan atau menghasilkan si anak itu menggunakan sosial emosionalnya ketika mereka di kelas. Sebelumnya saya menanyakan untuk metode yang digunakan apa Bu Yuyun? Nanti begini Bu Dian, kalau kita akan menggali secara sosial emosionalnya anak-anak supaya berkembang, tentu kita harus melibatkan semuanya di dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, yang efektif, yang sudah dan sering saya lakukan itu dengan cara mereka berdiskusi kelompok. Nah, nanti di kelompok-kelompokkan tentu karena diferensiasi tadi, maka harus ada jenjang yang membedakan. Ya, ukurannya nanti mungkin berdasarkan nilainya kah, atau berdasarkan kemampuan yang lain. Gitu. Baik, berarti di sini bisa saya tangkap Bu
Yuyun menggunakan diferensiasi proses. Ya, karena ketika anak itu diskusi, Bu Yun mencoba mengelompokkan, si level A atau mungkin level B atau level C itu dengan Bu Yun kelompokkan sendiri-sendiri begitu ya. Terus untuk media yang digunakan apakah hanya satu bentuk atau berbagai macam bentuk? Nanti ada kombinasi, Bu Dian. Jadi nanti saya akan menggunakan video terlebih dahulu. Ketika nanti sudah anak-anak berkolaborasi di dalam diskusi, nanti mungkin akan saya lengkapi dengan foto-foto, ya tentu saja yang berkaitan dengan kebencanaan ini, yang supaya nanti anak-anak lebih menarik, lebih tertarik, kemudian lebih fokus kepada penyelesaian masalah yang sudah ditetapkan di awal. Gitu. Bagus sekali. Berarti ada yang berbentuk secara video, visualnya, ada yang berbentuk gambar, otomatis juga mungkin ada yang berbentuk dalam bentuk tulisan. Nanti anak-anak harus menyusun narasi dari apa yang nanti harus didiskusikan, itu hasilnya harus berupa bagus sekali. Itu tadi berarti termasuk juga diferensiasi konten. Oh gitu. Jadi anak-anak bisa, ketika si anak itu memang dia fokusnya ketika melihat secara visual, anak-anak ketika ada yang beberapa itu lebih fokus ketika melihat gambar, atau mungkin dia lebih senang ketika membaca, itu mereka bisa menyesuaikan sendiri-sendiri. Bagus sekali Bu Yun. Untuk hasil akhirnya, atau mungkin anak diminta menghasilkan produk atau apa mungkin dari materi ini? Karena kita menggunakan metode diskusi di dalam kelompok, tentu anak-anak nanti akan membuat satu tulisan hasil daripada diskusi mereka yang harus disusun. Biasanya per kelompok itu saya berikan kertas untuk menuliskan, atau mungkin nanti setelahnya anak-anak boleh enggak Bu, ada yang bertanya boleh enggak Bu nanti diketik, oh bagus boleh gitu. Jadi nanti dibuat satu bentuk print out begitu, yang nanti akan dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan tentu harus dikomunikasikan satu sama lain supaya anak-anak komplit mengetahui semuanya. Gitu. Itu bagus sekali Bu Yuyun. Berarti bisa juga termasuk ketika anak bisa memilih atau menanyakan ke gurunya, Bu saya menginginkan hasil akhirnya saya ketik, saya bentuk dalam bentuk infografis mungkin tulisan narasi dan lain sebagainya. Itu bisa termasuk juga diferensiasi produk, diferensiasi produk. Terus tadi Bu Yun juga menjelaskan ketika anak selesai diskusi, hasilnya dikomunikasikan kembali dengan kelompoknya, itu juga sudah termasuk Bu Yun itu melakukan KSE berelasi, sehingga anak-anak mengkomunikasikan, mencoba belajar berelasi dengan teman-temannya, terus juga menanggung jawabkan apa yang sudah dituliskan di hadapan teman-temannya. Itu bagus sekali Bu Yun. Artinya begini ya Bu Dian, artinya bahwa sebenarnya kita sudah melakukan itu hanya mungkin tidak tahu istilahnya tadi, sebenarnya kita sudah mengerjakan itu gitu. Bagus sekali Bu Yun. Sebenarnya kita Bapak Ibu guru itu sudah melakukan, hanya saja belum tahu. Saya pun juga tahunya ketika mengikuti guru penggerak. Oh ternyata ini termasuk bagian yang ini dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bu Yun. Kira-kira strategi apa yang akan disiapkan untuk minggu depan ketika Bu Yuyun melakukan kegiatan belajar mengajar? Iya, secara umum yang sudah sering kita kerjakan ya. Otomatis kalau kita akan melakukan satu kegiatan pembelajaran, yang pertama dan yang utama adalah kita mempersiapkan perangkatnya secara detail. Perangkatnya harus disesuaikan dengan nanti apa yang akan kita kerjakan. Ya, semuanya disusun secara sistematis ya, supaya nanti ketika kita melaksanakan pembelajaran itu ya sudah runtut begitu. Ya. Kemudian di samping itu kita tadi kan saya menggunakan konten yang berbeda ya tadi. Saya menyiapkan video jelas itu, memberikan contoh-contoh, foto-foto, gambar, kepada anak-anak supaya lebih fokus, supaya mereka tertarik demikian. Dan ketika nanti saya sampaikan sebuah masalah yang harus diselesaikan oleh mereka, maka mereka harus bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah itu dengan melihat contoh-contoh yang saya berikan. Gitu. Kemudian untuk kegiatan diskusi kelompok, ketika anak melakukan diskusi kan harus terarah ya,
harus sistematis. Berarti saya harus menyiapkan LKPD. Oh iya Gitu. betul. Ya, LKPD tentu harus saya siapkan. Dan sebenarnya itu sudah lama saya kerjakan. Itu hanya mungkin istilahnya saya belum tahu ya tentang hal-hal baru seperti yang didapatkan di dalam program guru penggerak. Iya. Gitu, Bu Yun. Bagus sekali Bu Yun. Ada perangkat yang dibuat secara sistematis, otomatis akan mempermudah kita ya ketika kita akan menyampaikan ke anak-anak. Yang kedua, menyiapkan media, berbagai media bentuk visual atau gambar dan lain sebagainya. Itu otomatis kita akan mencoba menarik perhatian siswa sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Kemudian Bu Yun mencoba untuk diskusi tadi sehingga akan memunculkan kolaborasi antara siswa, otomatis juga guru sebagai pendamping di situ. Dan yang keempat tadi Bu Yun menyiapkan LKPD. Betul sekali. LKPD yang dibuat oleh guru otomatis lebih mengena daripada kita yang dapat dari mungkin dari luar ya, LKPD yang sudah jadi. Dengan LKPD yang dibuat sendiri kita tahu kemampuan si anak seberapa, kita buat sendiri begitu ya Bu Yun. Bisa kita sesuaikan. Dan akhirnya harapannya nanti ketika pembelajaran ini selesai, apakah mungkin kebutuhan murid itu bisa kita capai bersama, ngoten Bu Yun? Tentu yang kita harapkan demikian, Bu Dian. Sebab ketika kita mempelajari materi tentang mitigasi bencana itu jelas-jelas fakta di luar sana kita menghadapi itu setiap saat. Kita nggak tahu ya kapan bencana itu akan terjadi dan pasti ada, pasti terjadi. Ketika anak-anak mempelajari materi ini, aplikasinya keluar. Ya, ketika fakta ini kemudian terjadi, ya karena geografi itu khususnya mitigasi bencana tidak bisa lepas dari alam sekitar. Maka ketika ini terjadi, anak-anak bisa mengaplikasikannya dengan baik. Sehingga secara globalnya tujuannya adalah mengurangi risiko daripada bencana itu. Demikian Bu Dian. Menarik sekali Bu Yun. Semoga besok anak-anak semakin tertarik, tertantang dan otomatis nanti pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari juga lebih maksimal gitu ya Bu Yun. Harapannya demikian. Minggu depan insya Allah saya ikut masuk ke kelas Bu Yuyun. Ya boleh Bu Dian. Rencana nanti hari apa nanti saya mohon tolong diinformasikan. Siap. Semoga kegiatan minggu depan lancar sesuai dengan yang disampaikan tadi dan yang tujuan yang akan dicapai tersebut tercapai. Dan harapan saya nanti anak-anak akan belajar dengan senang dan kebutuhan mereka kita sebagai Bapak Ibu guru bisa memenuhinya. Gitu. Gitu. Terima kasih waktunya Bu Yuyun. Ya, sama-sama Bu Dian. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mari teman-teman sebelum kita hari kita sudah bersama terima kasih. Mulai. Selanjutnya kita akan kegiatan diskusi ya. Kelompoknya tadi sudah dibagi Mas, Mbok Putu ya. Supaya enak ya. Ini juga boleh di Mbak Mas bilang Mas itu juga bisa berhadapan-hadapan ya. Nanti anak-anak pengerjaan tugas yang ada di lembar kerja peserta didik ini sudah disiapkan ya. Untuk kelompok 1 boleh ditulis. Terus kelompok 2
Nah, silakan berembuk dengan kelompok. Nanti tugasnya seperti biasa ditulis di buku tugas masing-masing ya. Dalam diskusi ada hal yang kami ada pertanyaan? Itu tugas kalian. Boleh ya? Kalau misalnya mau diketik, apa alasannya? Kan tulisannya tidak bagus. Oh gitu ya. Ada yang tulisannya bagus, ada yang kurang bagus, ada yang oke, baiklah. Ini mana? Mau diketik? Mau diketik? Hasilnya mau diketik? Tapi nanti sebelum itu ngetiknya nanti kalau sudah selesai saja, mau di rumah diketik boleh. Nah, tapi nanti pada saat kita ya di sini nanti kita presentasi supaya semuanya tahu. Kan sudah beda ini. Setelah kira-kira 5 menit melakukan apa? Setelah 5 menit. Setelah 5 menit. Oh iya. Oke. Tentang tanah longsor dan banjir. Oke. Selamat siang. Sampai jumpa. Tetap semangat dan selalu sehat.
Selamat pagi, Lydia. Berjumpa lagi. Iya, mohon maaf Bu Yun. Tadi sepertinya Bu Yun sudah di kelas melakukan pembelajaran di kelas 11 IPS 1, gitu ya? Betul. Iya, nah untuk kali ini saya akan mohon izin untuk memberikan pertanyaan setelah observasi berupa pasca observasi. Nanti ada beberapa pertanyaan, monggo Bu Yun bisa menjawab atau menjelaskan. Iya, baiklah. Silakan. Iya. Bu Yun, bagaimana perasaannya ketika tadi Bu Yun sudah mengajar di kelas 11 IPS 1? Saya senang sekali ketika anak-anak antusias, kemudian mereka fokus perhatian meskipun ada beberapa sakit itu wajar. Tapi secara umum saya merasa lega gitu ya, ada perasaan lega ketika semua sudah berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan kemarin. Ternyata anak-anak begitu senang dengan metode yang saya terapkan. Kan kemarin saya rencananya pakai metode yang saya kelompok-kelompokkan jadi 3 itu kan ya, yang sebelumnya saya berikan refresh dulu dan berdasarkan itu kemudian saya kelompokkan menjadi 3 kelompok dan ternyata sudah berjalan sesuai yang saya rencanakan. Menarik sekali. Senang saya, senang ya. ya. Jadi Bu Yun merasa senang karena anak-anak juga senang ketika mengikuti pembelajaran gitu ya. Karena metode yang dipilih mungkin juga anak-anak excited gitu. Iya. Bagaimana kesan Bu Yun ketika tadi melihat anak-anak senang? Kesannya apa? Ada kesan tersendiri mungkin di kelas IPS 1? Kelas itu aktif ya jadinya. Saya melihat ada keaktifan mereka, kemudian terlibat satu sama lain secara sosial, jadi berinteraksi satu sama lain. Yang tadinya anak itu pendiam, ternyata ketika setelah berkumpul dengan teman-temannya yang mungkin lebih aktif, dia juga ikut aktif gitu. Kesan saya ya efektif gitu tadi, metode yang saya terapkan gitu. Ya, betul. Gitu. Artinya Bu Yun sudah memfasilitasi anak untuk berkolaborasi secara tidak langsung dengan berdiskusi. Mereka melatih komunikasi antar siswa. Tadinya dia menjadi aktif di situ. Otomatis juga mereka juga ikut bertanggung jawab ya, karena ada tugas KPD yang diberikan harus diselesaikan bersama, begitu ya Bu Yun ya. Artinya PSE di sini sudah muncul. Ya, PSS emosional ya. Gitu, emosionalnya sudah muncul. Juga tadi karena mengelompokkan, artinya Bu Yun untuk rencana minggu lalu berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi kontennya pun sudah ada. Ya, dengan mengelompokkan karena hasil dari kita sebelumnya LKPD dengan level tinggi, sedang dan rendah, akhirnya anak-anak untuk dikelompokkan terus berdiskusi. Baik sekali Bu Yun, menarik sekali. Untuk RPP yang Bu Yun rencanakan kemarin, apakah dari atas, dari awal pendahuluan sampai penutup itu sudah terlaksana sama atau mungkin ada beberapa yang tidak? Sepertinya kalau tadi saya ingat itu sudah runtut sesuai yang saya tulis di SDT. Dari awal kan pembukaan itu anak-anak saya ajak berdoa, ada yang memimpin bahkan dengan sukarela dia tunduk tangan memimpin doa, kemudian setelah itu biasa presensi beberapa atau beberapa yang tidak masuk ternyata. Terus anak-anak saya beri motivasi supaya saya tanyakan masih semangat, kemudian saya responnya saya pancing dengan saya tampilkan video dan gambar-gambar supaya mereka tertarik dan fokus untuk ikut pembelajaran hari ini. Iya, asik sekali. Benar, berarti PSE-nya tadi selain ada keterlibatan anak-anak dalam berkomunikasi dan tanggung jawab, juga ada di sini PSE mengenai kesadaran diri, gitu ya. Jadi secara tidak langsung anak menunjuk dirinya untuk memimpin berdoa, gitu ya. Sepertinya tadi juga ada anak yang terlambat. Itu termasuk sepertinya ada PSE yang dilakukan. Iya,
jadi kan saya tanyakan, kenapa kamu terlambat? Ya, dia jujur, ternyata dia jujur. Maaf Bu, saya bangun kesiangan. Saya bilang, ya besok lagi jangan terlalu siang bangunnya, sesuai jadwalnya, gitu. Terus saya minta langsung bergabung karena dia sudah tahu kelompok mana dia. Terus saya minta untuk bergabung dengan kelompoknya. Kemarin sudah saya kasih tahu. Iya. Artinya itu pun tidak masalah ya, karena anak sudah sadar diri akan kesalahannya Ya, tanpa kita. Iya betul. Betul. Jadi hambatan ketika Bu Yun tadi mengajar di kelas 11 IPS 1 apakah ada? Atau mungkin malah justru mulus-mulus saja? Ya ini tadi karena keterlambatan itu kan ada kemudian agak terganggu sedikit konsentrasi teman-teman ya. Beberapa ada 2 tadi yang terlambat. Kemudian ada beberapa teman kelompoknya yang tidak masuk. Itu tadi ada yang konsultasi bahwa gimana tuh dengan teman yang tidak masuk ini, bagaimana besok penilaiannya, kan ada tugas yang harus dinilaikan. Kemudian saya kasih tahu bahwa udah besok kita tangani bersama-sama. Bisa jadi nanti pakai metode yang teman sebaya, pembelajaran teman sebaya. Kemudian bisa langsung bergabung, diberikan tanggung jawab yang mana untuk menyelesaikan tugas itu. Bisa dengan berbagai cara lah supaya selesai goalnya. Betul. Jadi artinya tidak hanya yang masuk saja yang mendapatkan nilai, tetapi juga untuk anak-anak yang tidak masuk pun masih bisa diberi kesempatan dengan cara lain gitu ya. Iya, dan itu nilai tidak cuma-cuma ya. Artinya dia harus terlibat betul di dalam kelompoknya, meskipun besok lain waktu dengan cara yang berbeda. Iya, baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini apa Bu Yun? Hari ini karena materinya berbicara tentang KD 3.7 itu belajar tentang mitigasi bencana, anak-anak tujuan hari ini yang ingin dicapai dalam pembelajaran khusus hari ini adalah tahu tentang bencana alam itu apa. Itu harus anak-anak tahu, mengerti dan berbagai macamnya. Kemudian tahu efeknya, karena tadi di tayangan video kemudian gambar-gambar itu kan anak-anak melihat dan mencermati. Serius saya perhatikan tuh anak-anak serius ya, ternyata melihat ternyata gempa itu efeknya kayak gitu, kalau dahsyat itu bisa meremukkan gedung-gedung yang tinggi dan seterusnya. Kemudian ada korban jiwa, kemudian harus mengungsi dan lain sebagainya, tidak bisa sekolah. Ternyata efeknya mereka kemudian menjadi tahu. Jadi sudah tercapai bahwa dari langkah-langkah yang ditempuh tadi ketika diskusi dengan Bapak PD, anak-anak tahu gempa, bencana alam itu apa, gempa itu apa, jenisnya apa, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah ini yang terpenting ya, yang terpenting adalah goalnya apa yang harus dikerjakan ketika gempa itu terjadi. Karena tadi secara spesifik yang saya contohkan untuk video dan foto-foto itu saya ambil gempa bumi gitu ya, sering terjadi di lingkungan kita gitu. Artinya ketercapaian dari tujuan yang ingin dicapai minggu lalu yang kita bahas sebelum observasi ini sudah tercapai gitu sudah ya. tercapai. Nanti juga saya melihat Bu Yun ketika melakukan pembelajaran di kelas itu, Bu Yun juga mengajak anak-anak untuk mempraktekkan secara langsung. Itu sepertinya menjadi komputer sendiri bagi anak-anak, karena tidak semua mata pelajaran bisa seperti itu. Mungkin di geografi bisa, tapi di pelajaran yang lain bisa. Dan itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri mungkin ya. Betul, ya di action kan. Iya, kadang kalau pembelajaran kan hanya teori, berupa teori saja, tetapi tadi itu Bu Yun mengajak anak-anak langsung praktek gitu ya. Bagus sekali. Kalau tadi dilihat dari segi Bu Yun sebagai seorang guru, kalau dari siswanya kira-kira ada tidak hambatan ketika mereka mempelajari materi ini? Oh ya, ini saya perhatikan ketika diskusi sempat tadi saya tegur ya, karena ada satu kelompok yang anaknya itu ngobrol sendiri di luar tema. Saya dengar-dengar, saya mendekat kan ya, saya keliling ya, ini sudah di luar tema. Kemudian saya tegur. Kadang kelemahannya ketika kita berdiskusi itu seperti itu ya, ini memang memerlukan kita sebagai guru harus lebih mendekat dengan mereka, memperhatikan supaya bisa fokus kembali ke apa yang menjadi tema yang akan
dikerjakan di situ. Artinya menjalin komunikasi yang Betul, baik ya. dengan siswa meskipun anak berdiskusi, tetapi tetap dalam bimbingan kita. Iya, gitu ya. iya. Iya. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Yun merasa puas tidak? Saya puas. Saya puas karena apa ya? Saya melihat antusiasme anak-anak itu begitu kelihatan nyata untuk semangat mereka tanpa takut, tanpa malu apa ketika saya minta untuk mengemukakan pendapat itu mereka langsung tunjuk tangan. Tapi biasanya kalau enggak itu enggak seperti itu Dipancing ya, harus dipancing, harus kalau enggak dijanjini nanti janjikan kamu nanti nilainya plus atau apa, mereka tidak antusias. Tapi tadi saya tidak harus mengemukakan apa ribet atau apa, mereka antusias sekali dan pada akhirnya memang harus dikasih ribet anak-anak seperti ini gitu. Ya, tadi juga saya melihat Bu Yun sudah, saya akan berikan nilai plus untuk anak-anak yang menjawab atau bertanya. Ya, gitu ya. itu termasuk cara menyemangati mereka untuk aktif. Ya, artinya Bu Yun sudah puas dari kepuasan yang tadi Bu Yun lakukan dari jam sekian sampai jam sekian. Kira-kira apa yang akan dipertahankan Bu Yun untuk kelanjutan pembelajaran berikutnya? Iya. Jadi ada hal yang penting yang harus kita persiapkan ya kemudian ketika kita mau mengadakan pembelajaran dengan anak-anak. Yang pertama jelas administrasinya harus komplit dulu ya kayak kemarin itu. Kemudian yang kedua ada variasi ini yang harus saya siapkan komplit itu media. Ya. Media harus komplit. Ya misalnya seperti apakah video, menggunakan video, apakah kolaborasi dengan yang lain, apakah foto, apakah perlu dipraktekkan atau tidak. Itu semua harus kedepannya mungkin akan ditambah lagi supaya lebih anak-anak ada hal yang baru lagi supaya mereka semangat lagi gitu. Jadi untuk persiapan semacam RPP harus benar-benar matang. Terus media sepertinya tadi juga Bu Yun sudah menyiapkan beberapa media seperti video, bergambar, dan bentuk foto dan dalam bentuk narasi begitu ya. Jadi anak-anak secara tidak langsung memilih aku tertarik dengan gambar atau aku tertarik dengan bentuk video atau bentuk tulisan gitu ya. Jadi tadi sepertinya masuk dalam diferensiasi konten. Ya gitu. Nah, untuk beberapa pertanyaan tadi dari sekian beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan di pertanyaan terakhir itu bagaimana rencana tindak lanjut Bu Yun untuk kedepannya dalam pembelajaran tidak hanya materi ini saja tapi materi-materi yang lain. Ya, begini Bu Dian, memang tiap-tiap materi itu ada perbedaan ya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita mensinkronkan dalam pemilihan metodenya. Metode mana yang cocok yang akan kita pakai supaya anak-anak bisa enjoy, bisa senang, bisa antusias, bisa terlibat dengan fokus full di dalam pembelajaran itu tanpa melakukan yang lain. Tapi saya perhatikan anak-anak tidak ada loh yang pegang HP, artinya main sendiri itu tidak ada. Biasanya ada. Tidak bisa dipungkiri. Ini secara umum ya, umum pasti kasus yang sama lah anak-anak itu sekarang nggak bisa lepas dari yang namanya HP kan. Kadang membuka konten yang lain gitu. Karena tadi fokus ke depan ke ini video mungkin foto-foto. Nah, kedepannya pokoknya harus disinkronkan betul-betul ya, antara pemilihan metode, kemudian apa yang nanti dipakai medianya, kemudian variasinya seperti apa. Tidak membosankan ya, gitu ya. Supaya anak-anak tidak bosan ya. Supaya anak-anak tetap semangat dan akhirnya goalnya bisa tercapai. Anak-anak mengerti betul jadinya gitu. Sebetulnya tadi metode yang digunakan itu problem based learning. Iya, kenapa memilih itu Bu Yun? Geografi itu banyak materi yang ternyata secara faktual nyata di alam sana, di luar itu berbagai peristiwa, berbagai problematika itu sering terjadi. Dan ini bisa diambil dan sesuai, dicocoklah dengan materi yang secara teoritis itu kemudian bisa dijadikan untuk media atau metode. Banyak sekali ya, tidak hanya gempa. Oh, yang lain masih banyak lagi. Artinya anak-anak itu
dengan mengikuti ini dia sadar, oh ternyata yang aku lalui kemarin atau aku yang lakukan kemarin itu termasuk dalam pembelajaran yang disampaikan Iya. gitu. Dia bereksperience sendiri dengan lingkungan Ya. karena geografi tidak bisa lepas dari environment, dari lingkungan, dari alam, Ya. permukaan bumi. Jadi kita setiap hari terlibat sebenarnya di situ. Jadi experience mereka sendiri bisa dikolaborasikan ke dalam pembelajaran di sekolah dengan menampilkan tadi itu mengambil metode problem. Ya, bagus sekali Bu Yuyun. Untuk pembelajaran saya juga, Bu Yuyun kali ini untuk observasinya sudah masuk, diferensiasinya sudah masuk, sudah ada. Ini ada dia, itu sangat-sangat menarik sekali. Contoh atau memberi ide teman-teman rekan sejawat kita untuk Saya bisa masih belajar ya bisa seperti Bu Yuyun gitu. Artinya kalau melihat anak-anak itu senang, anak-anak itu mengikuti pembelajaran dengan tidak bosan dari awal sampai akhir, itu minimal ada sesuatu yang masuk. Betul. Ada sesuatu yang masuk. Daripada kita mengajar panjang lebar tapi anak-anak bosan tidak senang, otomatis tidak akan ada ilmu yang masuk ke anak-anak tersebut. Gitu ya Bu Yuyun ya. Bagus sekali Bu Yuyun. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Besok saya mohon waktunya lagi, barangkali saya ada pertanyaan atau mohon bantuan mengenai pembelajaran yang lebih baik lagi supaya saya bisa ikut mencontoh apa yang dilakukan Bu Yuyun hari ini. Siap. Ya. Selalu siap sedia. Terima kasih Bu Yuyun.